Kalau kita melihat di Dewan Guru Besar, tidak semuanya mengkritik. Kita juga melihat ada program pemerintah yang bagus sekali. Tujuan yang begitu mulia, betul-betul untuk mengurangi ketergantungan kita, untuk memenuhi kebutuhan obat yang paling diperlukan untuk pelayanan kesehatan. Kok dari dulu sampai sekarang kok nggak maju-maju gitu. Sementara juga sumber daya kita tadi melimpah tapi kita terlena. Sebenarnya kalau ini diangkat kita tidak perlu takut dengan defisit APBN. Karena kita punya kekayaan yang luar biasa tapi belum diseriusi dan dioptimalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Alhamdulillah, ini adalah sesi kedua bersama guru besar dari Universitas Gadjah Mada yang membuat buku Tantangan Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ini baru di launching 27 September ya, Prof ya. 27 September dan teman-teman bisa mengakses buku ini di berbagai toko-toko online. Kalau mau pesan di channel ini juga bisa, nanti kita akan berkomunikasi dengan teman-teman guru besar yang menjadi admin dari buku ini. Telah hadir bersama saya dua orang hebat penjaga kewarasan. Pertama Mbak Surya, beliau profesor, tapi saya memanggilnya Mbak Surya. Terus kedua ada Pak Baikuni, Muhammad Baikuni, beliau juga profesor. Kita akan mengulik dan kita akan diskusi dengan perempuan lebih dulu, lady first. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini putihnya emang udah ini ya Bu ya. Putih natural ya. Kalau laki-laki itu ininya Pak. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berambut putih. Oh iya. Pertanda usia. Iya. Dulu zaman Pak Jokowi masih ini ada mencari rambut putih tapi untuk laki-laki ya dulu ya. Teman-teman, kalau bicara soal program penting ke depan, itu salah satunya adalah kesehatan. Dan kesehatan bukan hanya program penting, tapi sangat diperlukan. Dan salah satu sub dari kesehatan itu berkaitan dengan obat. Ya. Dan Mbak Surya ini akan menjelaskan mengenai kompleksitas tantangan kemandirian bahan aktif obat. Apa sih isu di situ? Terima kasih Dek BW. Saya panggilnya Dek BW saja BW, ya. BW. Mas BW atau Dek BW. Kalau di orang Jawa, Mas itu bukan berarti usia yang lebih tinggi, tapi sebagai kehormatan, penghormatan. Mas BW. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat di Dewan Guru Besar, tidak semuanya mengkritik. Kita juga melihat ada program pemerintah yang bagus sekali. Ya. Salah satunya adalah upaya kemandirian bahan aktif obat. Bahan aktif obat. Ini menjadi isu yang dimunculkan sangat kencang setelah kita mengalami pandemi COVID-19. Okay. Karena terhambatnya bahan baku obat impor, sehingga kemudian ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan kita itu kan menjadi terhambat sampai kemudian harus dibantu oleh angkatan TNI untuk mendapatkan bahan baku dan sebagainya. Nah, itu merupakan booster dari sebenarnya keinginan untuk mandiri dalam bahan baku obat itu bukan hanya karena COVID saja, sejak dulu itu sudah ada. Nah, pertanyaannya kemudian yang harus mandiri itu yang obat-obat yang apa kan? Karena kalau kita melihat di dunia itu kan banyak sekali bahan obat itu kan banyak. Kemudian yang masuk ke Indonesia juga jumlahnya banyak sekali ribuan. Apakah semua itu akan diupayakan untuk mandiri? Tentunya kan ada yang namanya prioritisasi dan kategorisasi. Nah, pertanyaannya obat-obat apa yang harus kita utamakan terlebih dahulu, kita prioritaskan? Kita mestinya melihat kepada Kementerian Kesehatan yang sudah mempunyai yang namanya daftar obat esensial. Artinya obat esensial. Arti definisi esensial itu adalah yang paling dibutuhkan untuk pelayanan majority of the people of Indonesia. Jadi sudah ada daftar penyakit utama, kemudian obat-obat standarnya apa, dan berarti itu kan yang paling utama dipenuhi. Dan kemudian yang belum masuk ke dalam daftar obat esensial itu kita mempunyai yang namanya formularium nasional. Formularium nasional. Itu acuan obat-obat terpilih yang
itu harus diutamakan digunakan karena disaring, diseleksi berdasarkan manfaat dan keamanannya. Jadi kalau kita lihat prioritas kemandirian apa? Ya berarti kan yang paling banyak dibutuhkan oleh paling utama. By volume bisa, by value bisa. Apa sih itu, Dok? Ya artinya kalau untuk kebutuhan rakyat Indonesia, kalau kita obat-obat yang paling banyak digunakan, seperti misalnya lah paracetamol. Semua orang kan menggunakan. Kalau tiba-tiba kita tidak punya paracetamol, itu kan akan berat sekali. Kemudian yang contoh lain obat yang digunakan pada waktu serangan jantung. Kalau obatnya itu kemudian terhenti, tidak ada, dan kita tidak punya, kita tidak bisa impor, itu kan akan sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan kita. Nanti pada akhirnya nanti akan bisa menambah kematian atau fatal outcome. Nah itu yang tujuan mulia dari pemerintah kita, supaya jangan sampai kemarin cerita kita tidak punya bahan aktif obat sehingga tidak bisa membuat obatnya di Indonesia itu terhambat. Oleh karena itu kemandirian ini kan menjadi isu yang penting sekali. Dan sebenarnya upaya kemandirian itu tidak hanya sekarang, sudah berjalan sejak puluhan tahun yang lalu itu sudah ada isu-isunya. Namun mengapa sampai sekarang itu tidak bisa terlaksana, tidak bisa tercapai. Bahkan setelah di-boost dengan COVID-19 dan kemudian ada instruksi presiden ke beberapa departemen kementerian gitu untuk mendukung itu. Itu ternyata dari kita bilang tadi apa, daftar obat esensial 364 kalau daftar terakhir 2021 itu yang kita sudah mampu menyediakan bahan aktif obatnya itu baru 16. Dari 364 hanya 16. Baru 16. Itu berapa persen? Di bawah 5% loh. Iya. Itu kalau kita melihat kebutuhan dari daftar obat esensial. Dan ini tidak ada masalah paten atau tidak, karena itu kan obat-obat yang paten. Justru pertanyaannya sekarang, tujuan yang begitu mulia betul-betul untuk mengurangi ketergantungan kita, untuk memenuhi kebutuhan obat yang paling diperlukan untuk pelayanan kesehatan, kok dari dulu sampai sekarang kok enggak maju-maju gitu. Makanya kami ingin sekali melihat sebetulnya menyumbangkan pemikiran mengapa itu bisa begitu lambat. Apa dampaknya kalau daftar obat esensial itu baru 16 itu di bawah 5%, kalau 367 kan 36. Artinya kan masih tergantung kepada sumber yang dari luar. Kita bisa bilang hampir 100% obat diproduksi di Indonesia. Itu kan memang harus diproduksi di Indonesia. Tapi level produksinya seperti apa? Kita cari bahan aktifnya, kemudian dibuat menjadi obat, lalu dipakai untuk pelayanan kesehatan. Tapi seperti COVID kemarin, begitu kita nggak bisa mendatangkan bahan aktif obat karena hambatan border, perjalanan komoditi, maka kan kita jadi kebingungan ini dari mana kita bisa bikin tabletnya, bisa bikin injeksinya kalau bahan aktifnya nggak ada. Nah itu kan sebetulnya yang sejak puluhan tahun yang lalu kita tuh pengennya jangan terlalu mandiri. Dan saya sangat positif terhadap itu karena kita kan negara besar sekali. Dengan jumlah penduduk sekian, dengan anggaran seperti itu. Lagi masuk ke archipelago, remote control areanya banyak. Lah iya, dan artinya kan sebagai customer, kita itu kan berarti pembeli raja. Karena butuhnya banyak. Apakah kita nggak bisa sih, katakanlah misalnya impor, gimana caranya supaya impornya murah. Kemudian kalau misalnya kita sudah bisa, kita harus, dan ternyata impor murah itu pun bisa terkendala kalau ternyata ada masalah masuknya. Dari 367 itu mana yang bisa diinikan dari dalam? Nah itu yang saya sampaikan di sini, kita harus prioritisasi. Prioritisasi pertama kebutuhan kan ada. Lalu yang kedua kemudahan untuk menyediakan bahan aktifnya itu sendiri. Nah ternyata itu tidak seperti kita memasak. Ada bahan baku kita beli, karena ternyata proses memasak dari bahan kimia dasar itu yang digunakan untuk membuat obat sampai menjadi bahan aktif obat, itu kan masing-masing obat itu kan proses, dan prosesnya tidak hanya sebentar tetapi bisa berpuluh step, bisa beratus step. Jadi dari bahan dasar menjadi bahan aktif itu memang perjalanannya panjang. Tetapi itu kan semua bisa
pelajari. Kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Alfa, kita risetnya kan banyak, riset senternya banyak. Berarti kan kendalanya lebih ke hal-hal lain. Hal-hal lain itu misalnya begini. Untuk tadi saya sampaikan supaya bisa menjadi hasil akhir bahan aktif obat yang kemudian bisa diformulasi menjadi, bukan dikonsumsi tapi diformulasi dulu ya? Dibuat menjadi sediaan obat. Itu kan prosesnya panjang. Nah, kemudian kita bisa punya banyak pilihan karena ternyata bahan kimia dasar yang berstandar farmaseutik di pasaran internasional ada rajanya kan Cina. Kemudian selain itu intermediate. Jadi kan ada beberapa proses sintesis. Bahan intermediate itu juga tersedia di pasar global. Artinya kalau kita mau cepet-cepetan itu kan untuk mensintesis bahan aktif obat, kita bisa mulai untuk misalnya jangka menengah itu mulai dengan intermediate. Jadi bahan setengah jadi berstandar farmaseutik yang kemudian dengan beberapa proses sintesis itu bisa menjadi bahan supaya bisa lebih cepat ya. Supaya bisa lebih cepat. Nah, itu kan pilihan-pilihan. Sejauh ini sudah sampai di mana sebenarnya perencanaan atau upaya atau program-program yang pemerintah sangat serius untuk memfasilitasi industri-industri farmasi yang bersedia untuk alih teknologi, untuk mengembangkan teknologi dan kemudian untuk memfasilitasi supaya proses sintesis itu bisa berjalan. Tetapi ternyata juga saya melihatnya juga tidak mudah. Tidak mudahnya kadang-kadang sesuatu yang di luar ini gitu. Jadi misalnya sekarang pemberian fasilitasi untuk pengurangan pajak impor. Ternyata apa? Pengurangan pajak impor lebih banyak pada bahan aktif obat yang sudah jadi. Dan itu juga sebetulnya tidak salah banget karena itu kan untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Kesehatan. Kita memberikan Kementerian Keuangan membuat kemudahan supaya impornya tidak kena pajak tinggi sehingga ini kan bisa terjangkau dan kemudian bisa. Tapi untuk pengembangan bahan aktif obat lalu menjadi ada kendala. Intermediate-nya gimana? Kalau intermediate-nya ternyata lebih mahal ditambah dengan proses sintesis yang ada di Indonesia, nanti jatuhnya hasilnya kan jauh lebih istilahnya tidak mempunyai nilai pemasaran yang bagus untuk bersaing dengan bahan aktif impor yang sudah jadi. Itu sebabnya di sini tulisannya kemandirian bahan aktif obat itu yang harus dipentingkan. Ya, kalau tidak kita ini akan terlena. Seolah-olah kalau kita mulai dari intermediate saja, intermediate yang hampir jadi, itu kemudian kita olah, kita sudah mandiri. Tapi mandirinya dari mana? Ini kan kalau saya pribadi saya mengatakan kalau kita bilang mandiri ya serius lah. Jangan hanya di ujung-ujungnya saja kita ngeklaim mandiri, tetapi sebetulnya ini kita mau beli bahan setengah jadi. Kapan kita bisa ikut menguasai dunia kalau kemudian kita juga tetap tergantung pada bahan intermediate. Nah, tetapi itu kan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebetulnya kita sudah telat karena ini kan sudah 20 tahun yang lalu kemandirian itu dipikirkan. Bahkan di yang namanya kebijakan obat nasional yang dibuat tahun 1982. Waktu saya pertama jadi ASN baru itu sudah ada di situ mendukung kemandirian. Tapi kan langkah-langkah ininya konkretnya itu kan tidak terlalu jelas. Nah, lalu pemerintah juga sudah memberikan peluang-peluang supaya industri-industri yang sudah mampu membuat bahan aktif obat yang benar itu kan terserap di industri obat di dalam negeri. Tapi itu juga banyak tantangannya. Kualitas nomor 1, kemudian harga, apakah dia itu bisa mempunyai market value, itu yang menjadi pertimbangan. Oleh karena itu kalau saya melihat prioritisasi harus dilakukan secara sistematis. Mana yang nanti untuk jangka menengah, jangka pendek itu bisa dilepas dulu. Tapi jangan lupa dilepas itu artinya kan hanya untuk sementara. Ya sudah, kalau yang memang sudah murah, mutunya bagus dari global market itu kita biarkan dulu. Kemudian kita konsentrasi ke sana gitu. Nah, tetapi yang saya melihatnya
urgen sekali dipertimbangkan untuk jangka panjang kalau kita mau serius kemandirian. Kita melihat bahwa untuk membuat bahan aktif obat itu kan diperlukan bahan kimia dasar. Apakah kita siap untuk mensupport dengan membuat, mengembangkan, menghasilkan bahan kimia dasar yang memenuhi syarat supaya bisa menjadi obat? Itu kan tidak sembarang kimia dasar. Ya. Kalau kita diskusi dengan teman-teman di perindustrian, apakah sudah ada roadmap untuk ke sana? Nah itu masalahnya karena ternyata apa? Kita membutuhkan bukan bahan kimia dasar yang biasa, tetapi yang memenuhi syarat pharmaceutical grade. Bahan kimia dasar berstandar farmaseutik itu harus dipikirkan sejak dari awal oleh teman-teman yang di perindustrian, dan itu kita tidak melihatnya. Nah kalau itu kita tidak betul-betul nge-push ke perindustrian untuk memikirkan itu, wong bahan dasarnya kita punya bensin, kita punya hasil bumi, itu kan bisa jadi obat macam-macam gitu ya. Itu yang kita lihat. Lalu masih ada satu lagi. Oke. Saya pribadi mengapresiasi bahwa di dalam kemandirian ini kan Kementerian Kesehatan take the lead, mengkoordinasi. Tetapi kalau saya melihat, apakah tidak terlalu berat untuk Kementerian Kesehatan? Kementerian Kesehatan adalah pihak yang melayani kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Jadi dia kan user. Sebagai user, Kementerian Kesehatan berhak meminta supaya obat prioritas yang digunakan untuk pelayanan itu disediakan dengan mutu terbaik, dengan harga yang terjangkau, dengan budget pemerintah. Tetapi kalau kemudian sekarang Kementerian Kesehatan diberi beban untuk mensupport kemandirian, itu kan jelas penyerapan nanti ditimpakan kepada Kementerian Kesehatan. Penyerapan yang seperti apa mutunya? Nah itu yang berat. Oke, teman-teman, ada kompleksitas untuk memandirikan ini. Mbak Surya, Profesor Surya sudah menjelaskan itu. Ada detail di situ, dan bagi orang yang bukan bergerak di kesehatan itu membosankan, tapi itu sangat penting bagi Republik ini. Itu sebabnya tadi dikemukakan dengan sangat detail sekali. Ada problem yang memang tantangannya luar biasa. Ya. Di sini ada Profesor Bakauni, Baikuni, bukan Bakuni, Baikuni. Nah, itu pelabuhan itu pelabuhan ya. Hati-hati, jangan sebutnya salah, disebut pelabuhan itu. Teman-teman, analisis yang diajukan oleh Profesor Baikuni ini sangat menarik karena ada dinamika geopolitik global dan ada posisi peran Indonesia di situ. Beliau juga menyoroti archipelago. Kita ini satu-satunya di dunia archipelago state. Bagaimana konteks geopolitik global dan archipelago dalam seluruhan itu. Ada yang menarik apa Prof sebenarnya yang dituliskan di sini? Ya, menyambung dari Prof Surya tadi ya tentang Mbak Surya katanya. Mbak Yu tentang kesehatan manusia. Kita coba menghubungkan dengan kesehatan bumi, planet kita ya. Healthy people, healthy planet. Nah, ini suatu paradigma yang penting bagi pembangunan Indonesia, yaitu archipelago paradigm, cara pandang yang menghargai dan menghormati tentang keragaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam suatu negara kesatuan. Nah, dalam konteks ini maka kita sebenarnya punya peran besar dalam konteks geopolitik, geostrategi dunia, karena kita juga memiliki satu posisi untuk persaluran barang, orang, dan juga macam-macam itu melalui laut. Dan ada alur laut Kepulauan 1, 2, 3 ini perlu kita daya gunakan, kita jaga dan seterusnya itu. Nah ini harus kita rubah mindsetnya karena banyak sekali para teknokrat yang berpikiran continental paradigm. Belajar di Eropa, Amerika, negara-negara kontinental, pulang kemudian menerapkan perencanaan pembangunan yang sangat bersifat ya kontinental. Padahal kita kenyataannya negara kepulauan. Dan ada satu hal yang penting, yaitu each island has their own fortune. Setiap pulau sebenarnya memiliki keberuntungan sendiri. Ada keragaman hayatinya, ada dinamika sosial budayanya, dan sebenarnya dari sanalah dipetakan
tahapan strategi pembangunan pada otonomi yang sangat penting, dan otonomi kita sudah agak terlupakan ya. Ini harus kita perkuat kembali, karena di sana ada peran serta masyarakat dan pemerintah daerah di dalam membangun, sehingga gagasan, pikiran dan gerakan yang dibangun oleh masyarakat daerah tentunya lebih tahu, lebih cocok untuk pembangunan daerah itu, dan tinggal kepentingan nasional diorkestrasi oleh pemerintah pusat, tetapi hak dan kewajiban serta aspirasi daerah itu bisa mewujud oleh para stakeholder masyarakat itu. Apa gagasan utama yang diajukan dalam konteks ini, Bu? Apa yang menarik untuk dikemukakan untuk pemerintahan ke depan? Ini adalah gagasan yang memang tadi merangkum dari berbagai sektor, di mana pendekatan regional geografi ini menjadi kunci. Dan pembangunan regional ini bisa kita approach dengan adanya sekarang itu peran provinsi yang kurang kuat bisa diperkuat kembali. Peran otonomi daerah kabupaten kota yang selama ini meluntur perlu kita kuatkan kembali, dan disitulah letak kemudian pemerintah pusat bisa lebih mengorkestrasinya dan bermain pada tingkat global. Misalkan tadi terkait dengan obat, impor kita terlalu banyak. Kita negara maritim tapi mengimpor jagung, mengimpor ikan dalam bentuk tepung ikan, dan juga kedelai untuk pakan ternak ayam misalkan. Jadi komponen itu terlalu banyak diserahkan kepada pasar global, tetapi kita sebagai konsumen, sebagai pemakai, bukan produsen dan juga bukan pemain yang kemudian menguasai pasar itu. Ya. Oke. Kalau begitu sebenarnya ini idenya bagaimana melawan resentralisasi dengan meletakkan isu-isu regionalisasi, lebih kepada otonomi di daerah, pada provinsi, dan kemudian mencoba melihat pembangunan itu mulai dari sisi di situ ya, Prof ya. Betul. Jadi ini ada satu kecenderungan 5 tahun terakhir itu resentralisasi. Kami Dewan Guru Besar itu mengadakan program namanya Profesor Go to Frontier. Kita ke daerah-daerah frontier ya. Ketemu bupati, gubernur, wali kota di sana, berdialog, sama juga perguruan tinggi setempat dan masyarakat. Kita mengetahui bahwa pentingnya untuk kepemimpinan gubernur mengorkestrasi kabupaten dan kota kembali menjadi strong point di situ. Dan oleh karena itu nanti presiden dan segenap ini bisa lebih berkonsentrasi untuk permainan global politik dunia, di mana Indonesia dinanti-nanti sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk besar, juga kebudayaan yang sangat kuat, dan di situ juga kami kemukakan pentingnya sebuah analisis geografi kebudayaan sekaligus strategi kebudayaan karena kebudayaan itu merupakan renewable resources, merupakan sesuatu yang lumintu yang bisa kita kembangkan, yang selama ini strategi kebudayaan ini kurang. Karena mungkin hanya setingkat dirjen dan tidak ada apakah kementerian atau Menko yang betul-betul mengkonstruksi dan mengorkestrasi strategi kebudayaan itu. Dari pernyataan itu saya melihat satu memang harus ada perubahan paradigma pembangunan tuh ya. Persis. Ya. Terus udah gitu deskripsi itu juga harus menjadi penting setelah orientasi paradigma itu nih. Artinya pemerintah justru harus lebih banyak memainkan peran-peran strategisnya untuk keluar. Ya, memainkan peran Indonesia di geopolitik internasional. Sementara di nasionalnya, di dalam negerinya memberikan peran lebih banyak kepada gubernur untuk mengorkestrasi pembangunan ini. Tapi yang satu paling penting tadi adalah mencoba menggunakan budaya dan kebudayaan sebagai basis diplomasi atau soft power of the Indonesia untuk memainkan peran-peran strategisnya di dunia internasional. Persis, karena ini kita punya long story dan history tentang kebudayaan, dan kita punya keragaman yang luar biasa. Dan riset development and innovation tentang kebudayaan ini sebuah strategi yang sangat penting menurut saya untuk Presiden Prabowo melakukan satu lompatan yang tidak selama ini mendasarkan pada sumber daya alam, tapi ini adalah sumber daya
yang di-create oleh kualitas manusia yang penting dan ini kita perlu hidupkan. Oke. Itu. Berarti resources kita tidak berbasis pada alam lagi tapi kepada kebudayaan. Itulah pergeseran paradigmanya. Pergeseran paradigmanya di situ dan itu artinya menjadi unlimited resources ya. Karena resources ini bisa didaya gunakan, bisa disebarkan, bisa dimanfaatkan terus-menerus di situ ya. Dan itu artinya perlu ini ya Prof ya. Pemetaan, analisis, lalu pemberdayaan, pendampingan dan juga peningkatan kompetensi dari orang-orang di dalam negeri sendiri ya untuk bermain dalam peta dunia itu. Ya, persis. Dan kalau strategi kebudayaan kita dorong ke atas, ke depan, maka kita punya alternatif baru yang selama ini kurang kita perhatikan. Dan inilah saya kira memungkinkan masyarakat, rakyat, ekonomi kreatif itu bisa terbawa kalau strategi kebudayaan itu bisa menjadi bagian dari shifting paradigm from natural resources to cultural resources development itu. Ada 3 isu menarik tuh Prof. Saya nggak tahu apakah itu dirumuskan. Pertama, Indonesia itu nomor 2 garis pantai terpanjang di dunia. Betul. Setelah Kanada. Dan kekayaan laut menjadi sesuatu. Iya. Nah, tapi itu faktanya kita justru banyak dirampok di laut. Di darat tak berdaya, di laut kita dirampok. Jadi saya nggak tahu apakah ada paradigma dalam geopolitik internasional baru itu. Bagaimana memanfaatkan pantai dan laut sebagai kekuatan, apalagi kita archipelago. Iya. Terus yang kedua, kita punya keragaman budaya yang luar biasa sekali. Dan dalam budaya itu salah satu subnya adalah kuliner. Betul. Nah, kekuatan luar biasa. Kekuatan kuliner itu. Saya nggak tahu apakah ada gagasan untuk mengoptimalkan kedahsyatan kuliner kita untuk manfaatan kemajuan ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik sekali, kita ini hidup dengan suku-suku yang sangat beragam sekali dan setiap suku mempunyai kekhasan. Ya. Kekhasannya itu belum dioptimalisasi itu. Persis. Ya. Itu gimana dengan 3 isu itu tadi? Jadi misalkan mulai dari makan-makan tadi juga ada disebut kuliner kita ya. Ini kita misalkan punya di kampung saya itu ada kampung Kalasan, ada ayam goreng Kalasan ya. Sementara di sana ada ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Katanya Colonel Sanders dia baru boom setelah 1000 resep gitu ya. Padahal kita punya 1000 tahun warisan dunia tentang ayam goreng di Kalasan itu. Tapi kenapa maksud saya adalah ada candi di situ, ada peradaban di situ yang dulu pernah memuliakan tanaman, hewan dan ramuan-ramuan itu menjadi ayam goreng yang kemudian brandingnya ada Kalasan. 1000 tahun lalu itu sudah menjadi bagian dari peradaban itu. Kalau ini kita diplomasikan keluar, maka ini tentu juga satu resources yang brand Indonesia menguat ya. Kita punya soto di mana-mana, punya macam-macam itu. Tapi lebih dari itu sebenarnya kembali lagi ada riset-riset dasar tentang etnik dan apakah kemudian energi supaya leverage point untuk bisa bangkit itu kita temukan, kita petakan, kita analisis dan kita gunakan lalu intervensi ataupun inovasi pemerintah dan kampus itu punya riset bagaimana kemudian bisa menghadirkan ya satu hal baru yaitu pengembangan yang bersifat keunikan-keunikan kelokalan dari archipelago paradigm tadi. Mbak Surya, itu apa tidak terlalu berat ya Kementerian Kesehatan dengan tugas-tugasnya yang tadi disebutkan itu? Ya, kalau saya melihat Kementerian Kesehatan itu kan yang sebagai user dari obat, mereka berhak untuk meminta disediakan obat yang terbaik mutunya supaya bisa digunakan. Artinya itu jadi tugas dan fungsi kementerian lain. Nah, kalau Kementerian Kesehatan kemudian dibebani dengan tugas kemandirian ini, dalam arti kalau sudah ada kemudian mereka wajib menyerap dan sebagainya, itu kan jadi berat. Kemudian ya saya mengapresiasi kesediaan Kementerian Kesehatan untuk mengkoordinasi ini. Tetapi saya mengatakan itu ada kepentingan yang kemudian terkalahkan karena demi supaya penyerapan lalu harus menyerap. Itu mereka mendapatkan kehilangan satu hak untuk minta yang terbaik. Yang terbaik. Dan mestinya itu ada koordinasi yang
tidak perlu sampai Kementerian Kesehatan yang mengkoordinasi. Siapa yang harus nge-push supaya perindustrian itu menyediakan? Ya Menteri Perindustrian sih Bu, kalau menurut saya. Menteri Perindustrian. Masalahnya kalau kita bicara misalnya Menteri Koordinator, kan nggak ada kesehatan sama perindustrian kan koordinasinya beda. Itu ya. Nah itu. Jadi kalau untuk kemandirian ini ya harus ada yang mengambil inisiatif. Harus ada satu lembaga yang secara khusus memberikan fokus pada isu ini. Iya, dan tidak membebani Kementerian Kesehatan untuk hal-hal yang sebetulnya itu mereka punya hak untuk mendapatkan sebagai user produk yang terbaik itu kan mereka. Iya, oke. Prof. Baikul, ada yang mesti ditambahkan lagi? Iya, jadi follow up dari ini kita akan menyelenggarakan satu gerakan, namanya gerakan mencerdaskan kehidupan, sebagai bentuk tadi menghidupkan tradisi budaya dan strategi membangun dari lokal tadi, supaya ada satu gerakan yang memang bisa mencerdaskan kehidupan. Dan ini penting, tanggal 28 Oktober nanti di Universitas Gadjah Mada kita upayakan sebuah konsolidasi besar, termasuk juga para alumni di berbagai ini, dan harapannya diikuti oleh perguruan tinggi lain. Karena kita memerlukan kapital yang sangat penting mendasar, yaitu kualitas manusia, dan mencerdaskan kehidupan adalah menjadi bagian tugas kita secara konstitusional maupun tugas-tugas akademik kita. 28 Oktober akan ada deklarasi mengenai gerakan mencerdaskan kehidupan. Ya, dan ini adalah amanat dari konstitusi kita di alinea keempat. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya kalau ini diangkat, kita tidak perlu takut dengan defisit APBN karena kita punya kekayaan yang luar biasa, tapi belum diseriusi dan dioptimalisasi. Kekayaan-kekayaan itu menjadi basis kita untuk mengangkat harkat, martabat, dan kehebatan bangsa ini. Gagasan-gagasan yang ada dalam buku ini menjadi penting untuk disimak, dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk diskusi lebih dalam, tidak hanya di podcast ini tapi juga di kekuasaan, untuk membangun public discourse jauh lebih dalam lagi. Inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Profesor Surya, Mbak Surya, dan Profesor Baikuni. Terima kasih. Jaga kewarasan, inilah kewarasan dan cara kami menjaganya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.